Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Paulus H. Malam Hope Channel Indonesia, saya mau tanya untuk acara tajam. Matius 6 ayat 3 sampai 4 dan Filipi 4 ayat 5. Pertanyaannya, sepertinya bertentangankah, Pendeta Sabuin? Terima kasih. Baik, saya akan bacakan ayat yang pertama. Yang pertama itu Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat Filipi 4 ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Sepertinya bertentangan kedua ayat ini ya. Coba Stephen atau Andrew coba dijabarkan lagi kira-kira dalam hal seperti apa kedua ayat ini nampaknya bertentangan. Iya Pendeta, di Matius sepertinya penjelasannya katanya kalau boleh kalau kita berbuat baik, dikasih contoh di sini kalau memberi, jangankan orang lain, tangan kiri kita nggak boleh tahu apa yang tangan kanan kita lakukan gitu. Sedangkan di Filipi tadi Andrew 4 ayat 5 dikatakan bahwa ketika kita berbuat baik harus diketahui semua orang. Jadi seperti bertolak belakang. Jadi bagaimana? Oke, kalau begitu saya tanya dulu sama Andrew ini. Bagaimana? Masing-masing ada satu pendapat lah. Stephen, mungkin untuk yang berikut tajam, entah itu rekaman atau langsung, boleh juga kita ikutkan 2 atau 3 orang di Zoom supaya mereka bisa tanya langsung. Bisa juga ya. Jadi bukan video, tapi mereka tanya langsung lewat Zoom. Bisa kita atur mungkin ya. Baik Pendeta, terima kasih masukannya. Tapi ini bukan artinya saya sudah lupa bahwa Andrew dan Stephen harus memberikan pendapat. Bagaimana Andrew, pendapat kamu? Ya kalau dari saya sih Pendeta, kalau kita berbuat kebaikan jangan disembunyikan sih. Kalau dari ayat yang dari Filipi 4 ayat 5 ini. Jadi kamu lebih suka Filipi daripada Matius? Kalau berdasarkan ayat sih ya prefer ke Filipi ya. Nah kalau Stephen lebih suka Matius atau Filipi? Gimana Pendeta? Kayak tergantung situasi jadinya. Kemarin ada di mana kita kayaknya ini kalau kita menunjukkan kalau kita berbuat baik bisa jadi batu sandungan kadang kan ya. Bukan jadi berkat ketika orang melihat kita berbuat baik justru jadi batu sandungan. Tapi ada mungkin ketika kita berbuat baik kita bisa jadi motivasi buat orang lain. Itu mungkin Pendeta. Oke, terima kasih banyak. Jadi tadi kan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 itu tentang memberi sedekah. Kalau begitu kita baca dulu ayat 1 dan ayat 2 sebelum kita baca ayat 3 dan ayat 4 supaya kita bisa mengerti mengapa ada ayat 3 dan ayat 4 karena ada ayat 1 dan ayat 2. Coba dibacakan oleh Stephen ataupun Andrew, silahkan. Baik Pendeta, hal memberi sedekah ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Terima kasih. Apa kata kuncinya dalam 2 ayat ini? Ayat 1 dan ayat 2. Kalau boleh saya usulkan, mungkin ada beberapa kata yang penting, tapi salah satu kata kunci yang boleh menolong kita memahami adalah kata supaya. Jadi ini semua tergantung kepada apa supayanya. Dalam istilah sekarang adalah apa kira-kira itu, Stephen? Motif, Pak Pendeta. Motif. Jadi apa supayanya? Supaya apa? Coba di ayat 1 dikatakan supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang, supaya apa?
ayat yang kedua, supaya mereka dipuji orang. Nah, ini dia. Supaya dilihat orang dan supaya dipuji orang. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak mau kita melakukan sesuatu kebaikan atau kewajiban agama kita dengan tujuan untuk diri kita, karena melakukan kewajiban agama atau dalam melakukan kebaikan, tujuannya adalah bukan berpusat pada diri kita. Bukan itu, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dilihat. Jadi kata kuncinya apa tadi, Stephen? Supaya. Supaya. Oke, dengan kata kunci yang sama, karena ini adalah khotbah di atas bukit. Ya, dalam judul di Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Bahasa Indonesia kita, khotbah di atas bukit. Walaupun di dalam pasal yang kelima ayat yang kedua, Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Jadi bisa juga pengajaran di atas bukit. Jadi tadi pasal 6 itu masih dalam rangka khotbah di atas bukit. Saya gunakan saja yang biasa kita dengar, yaitu khotbah di atas bukit. Itu terdiri dari Matius 5, Matius 6, dan Matius pasal yang ke-7. Di Matius 6 tadi kita sudah melihat ada supaya dilihat orang. Supaya apa? Supaya mereka dipuji orang. Tapi kata supaya ini juga, karena ini artinya motif, tujuan, digunakan di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Coba dibaca Matius 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ini ada hubungannya dengan supaya. Silakan. Matius 5 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Oke, apa supayanya di sini? Supaya di sini. Supayanya bukan berujung atau berhenti pada melihat kita atau memuji kita. Tapi menurut ayat ini, Yesus katakan, sebenarnya tanpa kita pergi ke Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ayat ini juga mengatakan hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ya, dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya, jadi terang itu adalah apa? Perbuatanmu yang baik, ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Padahal tadi kepada di pasal yang ke-6 jangan sampai dilihat, tapi di sini supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan jadi tidak titik di sana, dan apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan perbaktian, tujuan perbuatan baik, tujuan melakukan kewajiban agama menurut Alkitab adalah bukan untuk memuliakan kita, bukan untuk dipuji orang, tetapi supaya orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu tujuannya, untuk memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka juga bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memuliakan, istilah memuliakan Bapa di sorga ini ada kaitannya atau bermakna memuliakan Allah, artinya orang itu menjadi pengikut Tuhan. Ya, ada contoh-contoh di dalam perjanjian lama orang yang memuliakan Allah. Contohnya adalah Nebukadnezar dalam Daniel pasal yang keempat. Setelah ia hidup seperti layaknya binatang di padang selama 7 masa, begitu akalnya dipulihkan, maka ia memuliakan Allah. Dia mengakui Allah. Oke, dia mengakui Allah. Jadi bagaimana dengan Filipi 4 ayat yang kelima? Kenapa dikatakan hendaklah
kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Sekarang kita baca dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Oke, saya buka dulu. Tadi masih di Matius. Ayat kelima mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ketiga mengatakan, ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Pekabaran Injil. Lalu ayat yang ke-15 mengatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Jadi yang Paulus tekankan kepada orang-orang Filipi ini, karena memang jemaat Filipi ini terkenal sebagai jemaat yang sangat baik hati. Tidak mau dia, tidak mau melihat Paulus itu menderita. Paulus ada di tempat yang lain sekalipun, mereka, coba kita baca ayat yang ke-15, pada waktu aku baru mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada suatu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku, selain daripada kamu, karena di Tesalonika, kamu pun telah 1-2 kali telah mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi memang orang-orang Filipi adalah orang-orang yang baik hati. Dan Paulus mau supaya orang-orang Filipi yang baik hati ini, kebaikan mereka diketahui oleh banyak orang. Supaya apa? Dengan tujuan untuk mendukung pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dengan tujuan supaya orang memuliakan Bapa yang di sorga, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Ya. Jadi pasal yang Matius 6 ayat 3 dan ayat 4, konteksnya adalah teguran untuk ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan kewajiban agama mereka di depan banyak orang, di jalan-jalan, di lorong jalan, di sudut-sudut jalan, supaya dilihat orang, supaya mereka dipuji atau dimuliakan. Tapi Yesus mau, kalau kita membuat terang itu bercahaya bagi banyak orang, biarlah perbuatan baik itu membuat orang memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih.